Ini adalah recap seluruh alur cerita Ultra Galaxy 5 The Absolute Conspiracy yang sebelumnya sudah kita bahas sesuai part. Miniseries ini memiliki 3 chapter dengan garis waktu yang berbeda-beda. Chapter pertama berjudul The Beginning atau Ugoki Dasu Inbo yang menceritakan Ultraman Max dan Reboot menyelidiki planet Mikarito, serta Ultraman Cosmos dan Justice kembali bersama Ekti dan yang lain melawan Lego Set. Ini adalah kemunculan pertama dari Absolute Tartarus. Chapter kedua berjudul The Divergence atau Kosakusuru Monogatari, di mana Tartarus kembali ke masa lalu untuk merubah takdir dari Ultraman Belial dan Tregear, yang seharusnya mereka menjadi Ultraman jahat di masa depan. Serta chapter ketiga yang berjudul The Appearance Akaserishi Yabo, timelinenya di masa sekarang, di mana Ultraman Zero membuat sebuah tim yang khusus untuk melawan pasukan dari Absolute Tartarus. Chapter pertama, The Beginning. Ini adalah kisah Ultraman Reboot dari Galaxy Rescue Force yang sebelumnya seorang penjaga peradaban bersama dengan Ultraman Max. Reboot merasakan kehadiran aneh di sebuah planet. Namun ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh musuh. Max pun membantu Reboot dan malah membuatnya berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Ultraman Ekti dan Julian diserang oleh Lego Set yang seharusnya itu tidak terjadi tanpa alasannya. Di awal film, tampak di atas planet M78 muncul sesosok berwarna emas yang mengagumi keindahan dari planet tersebut. Namun sepertinya ia memiliki niat jahat yang belum diketahui. Ultraman Max dan juniornya yang bernama Ultraman Reboot sedang berada di planet Mikarito untuk menyelidiki keanehan di mana planet tersebut menua dengan sangat cepat. Mereka pun menemukan adanya telur Maga Orochi yang seharusnya kini telah disegel. Kemudian muncul kaiju bernama Helberus yang diduga Max sebagai kaiju pelindung telur tersebut. Kemunculannya disusul oleh Sranseijin yang langsung menangkap Max dan diinfeksi menggunakan sel Goodies agar energinya bisa digunakan untuk membangkitkan telur dari Maga Orochi yang sepertinya sebentar lagi akan menetas. Karena tak ingin Reboot terkena sel Goodies juga, Max menyuruh Reboot untuk pergi melaporkan hal tersebut pada Uchu Kebitai dan meminta bantuan. Sementara itu di planet Kanon, Julian dan Sora baru saja bertemu dengan Ratu Izana yang adalah salah satu anggota dari Galaxy Rescue Force. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh kaiju luar angkasa bernama Lego Set yang seharusnya hanya menyerang sesuatu yang mengancam alam semesta. Beruntungnya Ultraman Ekti datang untuk melawan dan membuat kaiju tersebut mundur. Jovi, Taro, dan Hikari pun mendengar laporan dari Reboot dan merasa heran karena Sranseijin seharusnya tidak melakukan rencana sebesar itu. Jadi kemungkinan ada orang lain di baliknya. Sora, Julian, dan Ekti juga telah sampai ke Negeri Cahaya dan melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh Lego Set. Sementara kini Max yang terinfeksi sel Goodies diperkirakan hanya memiliki waktu 3 hari untuk bertahan, sehingga Hikari harus membuat antibodi dalam waktu 3 hari tersebut. Sedangkan Reboot yang bertekad untuk menyelamatkan Max disuruh untuk datang ke planet K76 untuk melatih kemampuan bertarungnya yang ternyata sudah ada Ultraman Great dan Powered di sana. Mereka berdua langsung menyerang Reboot dan mendesaknya untuk semakin kuat karena planet Mikarito akan lenyap jika ia terlambat menyelamatkannya. Awalnya Reboot sangat kesulitan, namun setelah mengosongkan pikirannya, Reboot menggunakan kemampuan aslinya yang akhirnya berhasil mengalahkan Great dan Powered. Untuk mengapresiasinya, mereka berdua memberikan senjata dan tameng yang akan digunakan Reboot di pertarungannya nanti. Sementara itu 3 Ultraman sekaligus yaitu Ekti, Neos, dan Seventuan mengejar Lego Set yang masih berkeliaran. Mereka melancarkan beberapa serangan yang tampak belum cukup kuat untuk mengalahkan kaiju tersebut. Tiba-tiba makhluk emas tadi datang bersama Rebatos yang mengsaman Gimaira untuk menyerang Ekti. Saat mereka kesulitan, bantuan datang dari Ultraman Cosmos dan Ultraman Justice karena mereka sempat mendeteksi energi misterius dan langsung menggunakan form terkuat mereka untuk melawan Lego Set. Reboot pun kembali ke Negeri Cahaya untuk mengambil antibodi sel Goodies dan pergi ke planet Mikarito bersama dengan Great dan Powered. Sayangnya, Max telah terinfeksi lumayan parah sampai-sampai tangan kirinya berubah menjadi seperti kayu.
Meski begitu, Ribut tetap ingin menyelamatkannya, sementara Great dan Power Red melawan Saiyajin dan Hellberos yang menghalangi mereka. Akhirnya, Ribut berhasil menyelamatkan Max, namun Maga Orochi telah bangkit sepenuhnya. Tiba-tiba, Ultraman Xenon datang dan memberikan Max Galaxy pada Max, hingga mereka bertiga bekerja sama untuk mengalahkan Mauju tersebut. Begitu juga Great dan Power Red yang berhasil mengalahkan Saiyajin dan Hellberos. Sementara itu, Cosmos, Justice, dan yang lainnya berhasil menghancurkan Lego Set dengan finisher mereka masing-masing yang ditembakkan secara bersamaan. 80 pun berterima kasih pada mereka berdua yang telah membantu dalam pertarungan tersebut. Namun, Justice menduga bahwa energi yang mereka deteksi ternyata bukan berasal dari Lego Set, karena mereka bahkan juga mendeteksinya di universe lain. Salah satunya adalah di Future Earth, tempat Cosmos bertemu dengan Zero dan menjadi Ultraman Saga. Saat kebingungan dengan sumber energi misterius tersebut, tiba-tiba mereka diserang makhluk emas tadi menggunakan jurus bernama Absolute Destruction yang berhasil merobohkan mereka semua. Ia kemudian mengenalkan diri sebagai bentuk kehidupan tertinggi, pasukan Absolutian yang bernama Absolute Tartarus. Tartarus memperingatkan untuk tidak melawannya, karena akan sayang jika ia terpaksa harus menghabisi mereka semua. Ia pun kembali menggunakan Absolute Destruction yang langsung ditahan Cosmos dan Justice dengan perisai, hingga muncullah Ultraman lain hasil gabungan dari mereka berdua. Ia adalah Ultraman Legend yang ternyata juga dikenali Ekti, Neos, dan Seventuan sebagai raksasa legenda. Legend dengan mudah menyerang balik dan membuat Tartarus memutuskan untuk pergi dengan membuka portal dimensinya. Kemungkinan ia sadar bahwa kekuatan Legend sangat jauh di atasnya. Ribut pun kembali ke Negeri Cahaya dan dipindah tugaskan oleh Taro untuk bergabung ke Galaxy Rescue Force bersama Sora dengan kemampuan teknologinya yang dipercayakan oleh Ultraman Hikari. Sementara, 80 kembali melaporkan informasi baru yang didapatkannya dari Cosmos dan mengambil kesimpulan bahwa musuh memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah dunia dengan tujuan yang masih belum diketahui untuk saat ini. Ribut dan Sora akhirnya bertemu dengan anggota Galaxy Rescue Force yang lain seperti Ratu Izana, Gokuro Shisha, dan Andromelos. Di akhir, Tartarus yang tahu Saiyajin telah gagal menjalankan rencananya langsung menghabisi alien tersebut dan pergi dengan membuka portalnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, terjadi perang besar antara pasukan yang dipimpin oleh Emperor Saiyajin melawan Ultraman dari Negeri Cahaya. Salah satu yang ikut bertarung dalam pertempuran ini adalah Ultraman Ken, yang akhirnya mengalahkan alien Knuckle dan Babalu. Ia mendapat informasi dari mereka berdua yang mengaku dipaksa Emperor Saiyajin untuk melawannya. Namun, tiba-tiba Ultraman Belial datang dan langsung menghabisi mereka tanpa ampun, dan ia menganggap kalau Ultraman Ken naif dan langsung melanjutkan pertempuran mereka. Dari belakang muncul Absolute Tartarus yang akhirnya sampai ke zaman ini dengan kemampuan berpindah ruang dan waktunya. Tujuannya di sini adalah Ultraman Belial yang ternyata sudah ia incar sejak awal. Emperor Saiyajin akhirnya tiba ke Negeri Cahaya dan menyerang semua Ultraman yang ada di sana, termasuk Ultra Woman Mari. Namun, Ultraman Ken dan Belial datang untuk mengambil alih pertarungan, namun kemampuan mereka ternyata masih belum cukup kuat sehingga bisa dikalahkan oleh Emperor Saiyajin dengan mudah. Mari pun datang membawa pedang ultimate yang diwariskan oleh keluarganya dan diberikan kepada Ultraman Ken. Ken menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah ruang dan mengalahkan Emperor Saiyajin hanya dengan satu tebasan saja. Negeri Cahaya akhirnya damai, di mana Belial yang sebenarnya menyukai Mari langsung menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan memimpin planet tersebut suatu hari. Namun di sela-sela itu, Ken datang menemui mereka berdua untuk memberitahu bahwa Uchukebitai akan dibentuk dan Ken telah diangkat sebagai komandannya. Mendengar itu, Belial sontak merasa iri dan tiba-tiba mendapat bisikan dari Tartarus yang memancingnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan merubah nasibnya. Latihan pun dilakukan di mana Belial yang menjadi lawan sparring dari Ken menyerang dengan agresif hingga ia terpental karena pukulan dari Ken yang semakin membuatnya bertekad untuk menjadi lebih kuat. Karena terhasut oleh bisikan dari Tartarus, Belial akhirnya memutuskan untuk menyentuh inti dari Plasma Spark dengan tujuan mendapat kekuatan yang lebih besar. Namun, ia malah merasa kesakitan dan menyerang beberapa Ultraman termasuk Luffy disusul oleh Ken.
Belial mengungkapkan kekecewaannya dan langsung keluar angkasa, di mana sudah ada Tartarus yang mengenalkan diri sebagai Absolutian. Ia bahkan memperlihatkan masa depan dari Belial, di mana ia dirasuki oleh alien Rayblood hingga akhirnya dikalahkan oleh anaknya sendiri, yaitu Ultraman Jet. Dan karena Tartarus menawarkan untuk merubah nasibnya, Belial akhirnya setuju untuk ikut bersamanya dan bergabung ke pasukan yang sudah ada Alien Bat, Judah, Mordo, dan Rebatos. Beberapa waktu kemudian, setelah perang besar melawan Emperor Seijen, ada seorang Ultraman bernama Tregiar yang menjadi ilmuwan di negeri cahaya bersama dengan Ultraman Hikari. Ia tampak sedang membuat sebuah alat yang nantinya akan dikenal sebagai Taiga Spark. Namun, Tregiar tampak tidak percaya diri karena kemampuan bertarungnya tidak cukup kuat untuk bergabung ke Uchukebitai. Namun Hikari menyemangatinya untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tregiar tampak sangat dekat dengan Taro yang kini tengah sibuk karena menjadi duta besar cahaya. Ternyata Taro jugalah yang memberi nama perangkat yang dibuat Tregiar sebagai Taiga Spark. Tiba-tiba Ultraman Hikari dilaporkan menghilang sehingga Tregiar mencarinya di planet Arp, yang mana Hikari merasa putus asa dan marah karena tidak bisa melindungi kehidupan di planet tersebut. Beberapa energi pun muncul dan merasuki tubuh Hikari, membuatnya mendapat wujud baru dengan armor bernama Hunter Knight Tsurugi. Kini ia hanya hidup untuk membalaskan dendam para bogal yang menyerang planet Arp. Tregiar yang melihat itu pun terkejut dan berpikir apakah cahaya adalah sesuatu yang rapuh, karena bisa dengan mudah terjatuh ke dalam kegelapan. Ia pun mendengar bisikan dari Tartarus yang menawarkan kekuatan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Taro akhirnya mengetahui hal itu, di mana Tregiar beranggapan bahwa mungkin mereka tidak akan bisa menahan kegelapan. Taro berusaha untuk menepis anggapannya itu, namun Tregiar mengatakan bahwa Taro yang adalah anak dari Ultraman Ken, jagoan dari Uchukebitai dan Ultraman Number 6 tidak akan mengerti apa yang ia rasakan. Taro kemudian mengajak Tregiar ke sebuah planet karena membutuhkan bantuannya. Namun tiba-tiba kayu Night Fang yang muncul berhasil menyerang Tregiar dan membuatnya berhalusinasi. Di tengah keputusasaan, Tartarus datang dan memperlihatkan masa depannya sama seperti yang dilakukan pada Belial. Karena itu, Tregiar pun menerima tawaran Tartarus dan pergi bersamanya meninggalkan Ultraman Taro. Masa lalu akhirnya berubah. Sementara itu di zaman sekarang, Ultra Kyodai sedang berhadapan dengan Judah Spectre dan Mordo yang seharusnya mereka sudah dikalahkan oleh Ultraman Ginga, Victory, dan X. Mereka pun bertarung sengit dan menyadari bahwa Judah dan Mordo kemungkinan telah melakukan perjalanan waktu dari masa lalu ke masa sekarang. Ultra Kyodai pun bergabung ke Ultraman Taro yang menggunakan Cosmo Miracle Kosen dan menghancurkan Judah dan Mordo. Dengan kondisi yang sudah kelelahan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Belial dan Tregiar yang datang dari sebuah portal. Jovi menduga kalau mereka berdua sama seperti Judah dan Mordo yang datang dari garis waktu yang lain. Karena telah diperkuat dengan kekuatan Absolutian, Belial dan Tregiar akhirnya bisa mengalahkan Ultra Kyodai dengan mudah. Namun, tiba-tiba Ultraman Zero datang menyerang mereka berdua dan tampak tertarik karena bisa melihat penampilan dari Belial sebelum ia dirasuki oleh alien Rayblood. Zero sebenarnya bisa mengimbangi kekuatan mereka berdua sekaligus. Namun Tartarus tiba-tiba muncul dan menyerangnya karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan menuju The Kingdom. Jovi pun kembali melaporkan hal itu pada Ultraman Ken yang mulai menganggap kalau Tartarus adalah ancaman yang berbahaya, sehingga ia pun akan membuat sebuah tim dengan menyerahkannya pada Ultraman Zero. Di dunia yang bernama Bumi Masa Depan alias tempat di mana Zero, Dyna, dan Cosmos berubah menjadi Ultraman Saga, Tartarus datang bersama Rebatos yang menggunakan jurus Ujuika Regamio untuk menghidupkan kembali Bat Seijin. Tartarus memaksanya untuk bergabung dalam pasukannya, yang mana Bat Seijin kebetulan akan menciptakan kehidupan buatan yang bernama Z. Setelah ia menyadari bahwa alasan Zeton bisa kalah dari Ultraman adalah karena mereka tidak memiliki hati. Z yang diprogram sebagai senjata anti-Ultraman pun siap beraksi. Sementara itu di planet Maiji, Tri-Squad Ultraman Taiga, Titus, dan Fuma sedang latihan bersama. Namun mereka dikejutkan dengan Z yang datang, yang mana seharusnya dia sudah dikalahkan oleh Taiga dan Titus di planet U40. Taiga pun menyadari bahwa Z yang ini ternyata berasal dari dimensi yang berbeda dengan mereka.
Jet kemudian mengsummon berbagai jenis Zeton untuk menyerang mereka bertiga. Taiga melawan Zeton normal, Titus melawan Zeton bertubuh besar, sedangkan Fuma melawan Zeton dengan gerakan cepat. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak, Tri-Squad tampak kewalahan untuk menang. Pada saat itu, bantuan tiba-tiba datang dari dua anggota Galaxy Rescue Force, yaitu Andromelos dan Ultraman Reboot yang langsung ikut dalam pertarungan melawan para Zeton. Sementara itu di bumi kota Ayaka, Grigio sedang melawan dua kaiju dan berhasil mengusir mereka menggunakan Grigio Shoot, yang mana ternyata Ultraman Zero telah berada di sana dan kali ini ia meminta bantuan Grigio untuk sebuah misi. Asahi pada awalnya mengira ini ada hubungan dengan Devil Splinter yang sedang diurusi kedua kakaknya alias para New Gen. Namun Zero mengatakan kalau ini berbeda. Tartarus masih melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya sampai ke planet U40 yang mana ia menganggap kalau planet tersebut bisa menjadi ancaman bagi mereka. Baru saja sampai, Ultraman Jonias yang adalah prajurit terkuat di planet tersebut tiba-tiba datang dari belakang. Biasanya mereka akan dengan senang hati menyambut tamu, namun ia menyadari kalau Tartarus bukanlah salah satunya. Mereka berdua pun bertarung tangan kosong dan tampak sepertinya imbang. Namun Tartarus langsung menyerang dengan tembakannya lalu pergi melalui portal. Tepat setelah itu, Ultraman Zero datang untuk meminta Jonias yang baru pertama kali bertemu dengannya. Sedangkan pertarungan melawan Zeton masih berlanjut. Ultraman Reboot dan Andromelos melawan 3 jenis Zeton sekaligus disusul Tri-Squad yang menggunakan serangan andalan mereka masing-masing. Taiga akhirnya menggunakan form Photon Earth untuk menghadapi Jet yang tampak kewalahan sehingga ia pun memutuskan untuk kabur. Taiga langsung menyapa Melos yang kini adalah anggota Galaxy Rescue Force dan Reboot memberitahu alasan mereka bisa datang karena Zero yang meminta mereka untuk melacak musuh yang sedang mereka hadapi sekarang, yaitu Absolutian. Tiba-tiba Ultra Sign dikirim Taro yang menyuruh mereka untuk kembali ke negeri cahaya. Sesampainya, Reboot kemudian menguraikan beberapa kejadian seperti kemunculan Juda dan Mordo, Belial dan Tregear, Isotop Paralel, Legoset, Mega Orochi, dan Z yang kemungkinan mereka semua ada hubungannya dengan Absolutian yang bernama Tartarus yang juga sempat datang ke planet U40 sehingga Taro meminta Tri-Squad untuk bersiap jika mereka harus bertarung di garis depan bersama Zero nanti. Berpindah ke Ultra Colosseum, tampak Ultraman Z yang ingin menjadi murid dari Ultraman Zero sedang latih tanding dengan Mebius yang mengatakan kalau kemampuan Z masih kurang. Kemudian Taiga datang menyapa Mebius dan Z yang langsung mengenalkan diri sebagai murid dari Ultraman Zero, padahal belum. Mebius pun menceritakan hubungan guru dan murid antar Ultra yang terus berjalan sampai sekarang dan membuat Taiga menyadari bahwa itulah ikatan para Ultra. Sementara itu, Titus yang telah sampai ke U40 akhirnya bertemu Jonias yang memintanya bergabung dengan mereka saat melawan Absolutian nanti. Sedangkan Grigio kini datang ke planet O50 dan bertemu dengan Fuma yang sedang latihan. Karena ternyata Zero sedang membuat sebuah tim Ultra yang bernama Ultra League. Di tempat lain, Ultraman Ekti dan Julian sedang menuju ke planet Kanon, namun pesawat mereka tiba-tiba diserang jatuh oleh Jet dengan pasukan Zetonnya dan hanya menyisakan Ekti dan Julian yang selamat. Taro akhirnya menerima Ultra Sign tanda meminta bantuan sehingga mereka menugaskan Mebius dan Taiga untuk menuju TKP. Meski awalnya dilarang, Mebius pun mengizinkan Jet untuk ikut bersama mereka dengan syarat tidak bertindak sembrono. Tak lama kemudian mereka pun sampai dan melawan pasukan Zeton, di mana Mebius berhasil menyelamatkan Julian dari Jet yang mengincarnya. Ia pun menggunakan form Burning Breath dan menyerang bersamaan dengan Ekti, namun tampak tidak mempan para Jet. Sedangkan Ultraman Z yang tampak kewalahan malah bertindak gegabah dengan melawan beberapa Zeton sekaligus seorang diri. Beruntungnya, Zero bersama Ultra League akhirnya tiba dan melawan para Zeton. Zero yang belum menganggap Z sebagai muridnya menyuruhnya tidak berpikir untuk bertarung sendirian dan memperlihatkan bagaimana kekuatan Ultraman yang sesungguhnya, di mana mereka bertarung dengan bekerja sama seperti Zero dan Taiga, Reboot dan Fuma, Titus dan Jonias, serta Grigio juga bekerja sama dengan Julian. Di sela-sela itu, tiba-tiba Tartarus datang dari portalnya dan hendak menangkap Julian. Zero yang melihat itu langsung menggunakan form terbawahnya, yaitu Ultimate Shining Zero untuk menantang Tartarus bertarung di dalam dimensi Nara. Zero dan Tartarus pun bertarung sengit
di mana ia tidak menyangka ada orang yang mau masuk ke dimensi Nara secara sengaja. Namun karena Zero tidak bisa menggunakan form itu dalam waktu yang lama, ia akhirnya terkena serangan dan terpental. Sementara Trick Squad akhirnya menggunakan wujud Taigasterium untuk melawan Zed dibantu Ultraman Z yang menyerang dengan Gestium Kosen. Belum juga kalah, Zed hendak mensaman pasukan Zeton lagi, namun langsung digagalkan oleh Taiga dengan serangan Rainbow Stream Burst. Tiba-tiba, Zero yang terpental pun keluar dari dimensi Nara dan Tartarus berhasil menangkap Julian. Ia akhirnya mengungkap tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu ingin merebut negeri cahaya untuk dijadikan sebagai rumah kedua mereka yang disebut sebagai The Kingdom. Terungkap bagaimana Tartarus mengumpulkan pasukannya selama ini, yaitu dengan berpindah ke berbagai dimensi dan garis waktu. Termasuk juga Ultraman Belial dan Tregear yang akhirnya muncul lagi untuk menyerang mereka semua. Sehingga Tartarus akhirnya berhasil membawa Julian pergi ke dalam portal. Tiba-tiba Ultra Sign dikirimkan Ultraman Hikari yang memberitahu bahwa Death Riser dan Ultra Medal telah dicuri oleh hiu luar angkasa bernama Genegar yang dipengaruhi oleh Devil Splinter. Zed pun dengan spontan langsung pergi untuk mengejarnya, disusul Ultraman Zero yang sedang membawa Death Riser. Sementara Absolutian akan diurus oleh Galaxy Rescue Force dan Ultra League yang tidak akan membiarkan negeri cahaya direbut oleh Tartarus.